Bali itu identik dengan tenaga kerjanya wanita ya. Dibandingkan Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Itu yang mangkul pupuk 20 kilo, 40 kilo bahkan ya. Ibu-ibu dan bukan ibu-ibu yang muda malah. Kenapa sih sering sekali saya temukan gitu di Bali, terutama di tempat Bapak ya, ini tenaga kerjanya wanita. Itu bisa jawab karena awalnya kotoran itu atau limbahnya itu menjadi momok bagi lingkungan, Pak. Namun dengan kita olah, alhamdulillah Hastungkare, Pak. Dari yang tidak berguna menjadi berguna, Pak. Saya udah terapkan di tempat kering daerah Karangasem Seraya namanya. Di sana 1 tahun saya nanam kelapa, nanam mangga, berhasilnya 1 tahun udah berbuah. Saya selaku petani milenial Bali khususnya selalu menggunakan pupuk organik. Prospeknya untuk tanaman sangat bagus. Pupuk itu adalah emas hitam. Karena dengan memakai organik, kita juga akan menyelamatkan lingkungan dari kimia, residu. Tentunya kita akan menjadi sehat. Kotoran hewan yang berasal dari sapi, kambing, dan ayam yang seringkali menjadi momok atau mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Khususnya di wilayah Bali yang terdapat banyak sekali peternakan di mana akan banyak sekali limbah kotoran yang terbuang. Maka dari itu, perlunya pengelolaan limbah dari peternakan tersebut. Bersama Iwayan Sudarma dan Iputu Simpen Darmayasa dari CV Satyaloka Paramasidi, perusahaan yang berada di Bali, yang mengolah kotoran hewan tersebut menjadi pupuk kompos organik. Di episode kali ini, kita akan membahas latar belakang dari terciptanya pemanfaatan kotoran hewan, proses produksi pembuatan pupuk organik, serta keunggulan pupuk organik dari CV Satyaloka. So, kita langsung ke videonya. Baik teman-teman, ketemu lagi ya di Orga Talks. Tapi kali ini kita tidak syuting di studio. Saya ini sedang berada di Bali, ya Pak ya? Iya. Nah ini bersama Pak Dharma dan Mas Dharma, betul ya? Iya, betul, Pak. Ya jadi di sini kita syuting di Bali, tepatnya di Hidden Valley. Hidden Valley, minjem tepatnya Om Wayan Dirga nih. Langsung. Kodoknya langsung. Jadi ini nanti bisa ambil cek-cek di Instagram ya, Hidden Valley ini. Jadi ada tempat penginapannya, restonya, coffee shopnya, kolam renang. Nantilah saya kasih cuplikannya. Baik, Pak, Mas, boleh sedikit perkenalannya dulu ke teman-teman. Ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sudarma, dipanggil Yan Dharma. Saya berasal dari dusun terpencil, namanya Dusun Belatung. Desanya Desa Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Tentunya daerah Bali, Pak. Ya, di daerah Bali dekat dengan Gunung Agung. Saya ada di lereng Gunung Agung sebelah selatan Ya, dari Pulau Bali. dingin Ya, ya agak cuacanya agak dingin. Gitu, Pak. Nah, sebelahnya namanya siapa dan siapa ini? Nggih, perkenalkan nama saya Iputu Simpen Darmayasa. Saya sebagai komisaris di CV Satyaloka Pramasidi, di bergerak di pupuk organik Bali Timur, tempatnya di bawah lereng Gunung Agung. Ya walaupun kita tidak di pabrik, kita di sini akan tetap ngobrol lah tentang pupuk komposnya, Pak. Baik, untuk awalannya apa sih Pak? Ini latar belakang bapak-bapak ini ingin memulai usaha ini di bidang pupuk kompos. Terima kasih banyak, Pak. Saya tertarik dengan pupuk kompos. Saya melihat fenomena, Pak, waktu itu. Residu dari ternak hewan, terutama sapi, itu artinya kotorannya itu banyak terbuang. Oh, limbah lah ya. Limbahnya itu banyak terbuang. Kotoran ayam juga begitu. Dan banyak dibuangnya ke selokan, ke parit atau ke kali. Itu merupakan pencemaran, Pak. Nah, dengan melihat peluang itu peluang, saya anggap itu peluang, karena barang yang terbuang itu kalau kita garap serius pasti akan menghasilkan cuan, menghasilkan uang. Nah, dari itulah saya tergerak. Saya mencoba untuk mengutak-atik
kombinasi kotoran itu menjadi sebuah produk yaitu kompos. Nah, dengan itu maka bisa dibilang bisa perkembangannya sangat memuaskan lah itu. Banyak orang tertarik, apalagi booming waktu itu dengan pertanian organik, Pak. Oke. Saya awalnya awam sekali dengan organik, namun setelah saya belajar, apalagi disurveillance dengan oleh Inopis, LSO itu, maka pengetahuan keorganikan saya sekian bertambah ya jadinya. Jadi saya fokus jadinya mengolah limbah itu menjadi sebuah kompos, menjadi sebuah produk yang produk yang bermanfaat dan berguna di pertanian ramah luas. Begitu Pak awalnya. Berarti ada motivasinya sendiri ya? Iya, motivasi tersebut. Berarti untuk cakupan penjualan atau distribusi produk ini sudah sampai kemana nih Pak? Ya, kalau dibilang jauh, namun kalau masih di wilayah kita Pak, di wilayah Bali, khususnya di Bali, dengan tanaman pertanian, perkebunan gitu Pak. Ya, minatnya sudah lumayan bagus ini Pak. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mulai market di Inafrog, di media sosial bisa diterima nanti di seluruh Indonesia. Media sosial? Iya. Apa nama media sosial? Iya, kalau kita ada di FB dan ada di IG juga. Apa namanya Mas? Di TikTok juga. Mungkin ini yang bisa berangkat. Boleh. Kalau di TikTok, nama TikToknya Satya Loka Pramasidi. Kalau di IG juga sama, Satya Loka Pramasidi. FB Pro juga, saya bergelut di FB Pro juga ada Satya Loka Pramasidi. Itu bisa. Oke, jadi nanti teman-teman ya sambil nonton bisa sambil buka-buka tuh di search sendiri. Baik, berarti kompos ini Pak tadi apa selain dari kohe ya? Kalau tadi kan saya sempat keliling juga di pabrik, ada kohe sapi, kohe ayam, kohe kambing, semuanya itu ditampung di sana ya. Itu bahan bakunya apa aja sih Pak, kalau boleh tahu? Kalau di produk kami khususkan Pak, kohenya itu dari kohe sapi, kohe ayam, kohe kambing, dan juga ada bahan lainnya seperti campuran kokopit, abu sekam, delomit. Tentunya juga kami laksanakan ada fermentor dengan kami laksanakan fermentasi sehingga produk kami akan tambah matang dan tambah bagus gitu Pak. Sebenarnya bahannya bisa ditemukan lah dimanapun ya sebenarnya. Iya, kalau di wilayah kami masalah bahan baku tidak masalah Pak. Artinya tidak ada kendala di bahan baku. Malahan dari dulu yang awalnya kotoran itu atau limbahnya itu menjadi momok bagi lingkungan Pak. Jadi pencemaran, baik cemaran lingkungan, teman udara juga ada baunya Pak. Amoniaknya tinggi itu, apalagi kohe ayam yang tidak terolah, tidak fermentasi itu akan menimbulkan lalat, menimbulkan bau, dan juga menimbulkan dampak yang lain ya bagi kesehatan itu. Saya rasa begitu Pak. Namun dengan kita olah, alhamdulillah hastungkare Pak, bisa kita ada nilai tambahnya, terus ada manfaatnya juga, dari yang tidak berguna menjadi berguna Pak. Berguna bagi kita sebagai pengusaha, juga di lingkungan dan juga tanaman Pak. Itu juga bisa menambah hasil produksi dari berkat kita memakai produk pupuk saya itu gitu. Itu Pak. Kalau boleh tahu tadi produksinya kan cukup besar. Kalau boleh tahu estimasi lah Pak. Estimasi apa, per bulan atau per tahun? Itu bisa berapa kilo mungkin atau ton? Kalau kami estimasi Pak, dari produk, dari bahan baku kita menjadi olahan itu estimasinya dengan rendemen 60%,
Dari per bulan itu kita bisa menghasilkan dari bahan mentah ini Pak, dari produk kami per bulan. Kalau hitungan setahun itu bisa sampai 5.000 ton Pak. Woi, Kalau lumayan ya. sebulannya ya sekitar berapa 800-900 kilo itu Pak Oke, oke. per bulannya. Jadi ini kalau Iya. teman-teman yang nonton mau beli Iya. harus ke Bali atau bisa online? Jangan Bisa online. Kemana gimana caranya boleh? Kalau di online ada juga cakupannya dengan dinas dengan Hmm. katalog versi 6 bisa order di sana dengan bisa lelang kompetisi bisa Pak. Oke. Ya. Kalau misalnya lewat pribadi bisa nggak? Pribadi sangat bisa sekali Pak. Instagram kali ya? Iya, Instagram. Oh. Dan di sana juga ada item-itemnya. Oke. Dari pengalaman tadi kayak sepertinya ada cerita panjang ya untuk perjuangannya. Kira-kira untuk produksi seperti ini tuh ada tingkat kesulitannya sendiri nggak Pak, selama memproduksi ini? baik Pak. Kalau kesulitannya tidak sih terlalu Pak, karena kami di samping SDM kami sudah sekian lama, walaupun itu otodidak, namun sudah menguasai Pak. Sudah menguasai proses dari awal sampai akhir. Itu dari karyawan kami, dari tenaga kami maupun dari saya sendiri dan juga pembantu-pembantu saya, seksi-seksinya itu sudah memahami betul kalau masalah proses itu sudah sesuai. Kami juga sudah punya ikut quality control, internal quality control itu. Di samping juga kami minta bantuan ke dinas untuk pengambilan PPC. Kami juga setiap tahun beberapa kali mengajukan uji mutu. Oh, sudah izin edar ya? Izin edar sudah katalog Pak, tadi ya? katalog gitu, ke TKD. Iya. Disiplin ini. Iya. Dari awal banyak pembinaan, banyak gini dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah kian gitu. Banyak pembelajaran bagi kami itu, sehingga bisa meningkatkan produktivitas gitu Pak. Kalau SDM sendiri, kan menarik. Ke Bali itu identik dengan tenaga kerjanya wanita ya, dibandingkan Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Dan tadi saya juga sudah saksikan langsung ke tempat produksinya, itu yang mangkul pupuk 20 kilo, 40 kilo bahkan ya. Ibu-ibu, dan bukan ibu-ibu yang muda malah. Nah, boleh gak Pak, kenapa sih sering sekali saya temukan gitu di Bali, terutama di tempat Bapak ya, ini tenaga kerjanya wanita. Apa ada kriteria khusus kenapa harus wanita atau apa? Itu bisa jawab karena dari aturan kan kesamaan gender itu Pak. Wah, kita oke, menghargai siap. ibu-ibu. Itu ibu-ibu, power is the best itu. Power emak-emak itu. Dan kenapa saya memakai tenaga ibu-ibu? Saya gini Pak, memanfaatkan tenaga lokal yang pengangguran. Dulu ibu-ibu sebelum bekerja di tempat saya cukup jadi ibu rumah tangga, membantu nyabit gitu, pelihara sapi 1-2 ekor. Namun dengan kerja di tempat saya sudah mempunyai penghasilan tetap, sudah ada jaminan kesehatan, sudah ada jaminan hari tuanya, kan lumayan Pak. Ya. Keren ya. Ya gitu Pak. Maka dari itu ibu-ibu itu sangat ya antusias lah bekerja dengan saya. Di samping ada penambahan kerja, walaupun dia tidak mengurangi sebagai keanunya ibu-ibu itu tugasnya. Dia di rumahnya ada pekerjaannya, pokoknya tidak mengurangi pekerjaan di rumahnya. Namun dengan bekerja di saya tetap itu. Ya, saya sangat berterima kasih pada ibu-ibu yang mau ikut bergabung dengan saya. Gitu, Pak. Berarti luar biasa ya manfaatnya gitu ya. Jadi penghasilan juga. Nah, kalau dari sudut pandang Masnya yang biasa ngurus di produksi, biasanya nih mama kan Kalau saya terjadi nggak saat kerja? saya udah
ada regulasinya, ada SOP-nya. Kalau saya ini megang pengolahan ya, sistem pengolahan, saya paginya dirapatkan dulu, ada tempat Briefing, meeting di briefing. Saya paginya ada sesuai SOP. Ada jam-jamnya, jam istirahat itu saya udah atur, dan tata cara pengolahan, awalnya pengolahan itu sampai jadi produksinya ya udah briefing cara-caranya, SOP-nya. Itu Oke. ya. Jadi ya pada dasarnya sama aja lah ya, mau wanita mau laki-laki. Karena saya kira tadi laki-laki angkat 40 kilo pas nengok ibu-ibu. Jadi sebenarnya ibu-ibu pun bisa-bisa aja ya kerja fisik. Nah, mungkin ke Mas nih, anak muda nih. Dari tadi kan Pak Dharma jelaskan bahwa ini latar belakang dari adanya pupuk kompos ini lingkungan, pemanfaatan. Kira-kira untuk di anak muda ini pupuk kompos itu atau mungkin pupuk yang sekarang dipakai itu yang non organik atau yang NPK dan lain urea dan lain-lain ya, yang konvensional biasa kita lihat. Kira-kira dari pupuk ini ada keunggulan yang lebih nggak dibandingkan pupuk konvensional? Sangat, keunggulannya sangat bagus menurut saya dan menurut teman-temannya. Saya juga bergerak di organisasi petani milenial juga di wilayah saya. Saya sebagai penyuluh swadaya milenial di lingkup di Desa Menange, juga ke kabupaten juga diangkat kemarin jadi petani milenial. Di SK kan sama Pak Bupati juga. Mentan juga kemarin ada sosialisasi lewat Zoom juga saya kemarin. Itu menurut saya pupuk saya ya testimoni sama teman-teman antar penyuluh di semua kabupaten. Saya kan ikut terjun lagi ke bawah, ngurus berkas administrasi pencairan Semuanya lah. Ya, ikut juga testimoni, kelihatannya bagus. Saya juga di rumah ada punya taboli pot berupa apokat, udah 1 tahun, udah buahnya udah besar-besar. Hanya pakai pupuk kompos ini? Iya, 1 buah tuh 1 kilo lebih itu. Jadi nggak perlu lagi pakai pupuk kimia lainnya. Saya udah terapkan di tempat kering, di tempat daerah Karangasem Seraya namanya. Di sana 1 tahun saya nanam kelapa, nanam mangga berhasilnya 1 tahun udah berbuah. Bisa Mangga juga berhasil besar tuh. Berapa kilo biasanya? Bisa 1 buahnya sudah 1,5 kilo bisa. Wow, Ya kenyang itu ya. ekspor itu hasil. Bisa ekspor. Ya pupuknya itu. Dan pakai pupuk ini? Iya, pupuk saya. Iya. Jadi teman-teman juga bisa buktikan langsung. Atau Bapak ada tambahan tadi? Apa perbedaannya sama pupuk konvensional? Tentunya kalau memakai pupuk organik yang sudah continue itu keunggulannya Pak, daya tahan hidupnya lebih lama lagi sebulan Pak. Jadi kalau misalnya di hortikultura, kalau sebulan itu waktunya lama Pak, bisa berkali-kali panennya. Misalnya cabai atau kacang itu kalau keunggulan hidupnya lebih lama, lebih awet lagi 1 bulan itu udah sekian kali dapat panen. Itulah keunggulan pupuk kami. Kalau di padi Pak, testimoni masyarakat Bali yang memakai pupuk kami itu walaupun sudah bulirnya itu udah kering, namun hijau daunnya masih itu masih segar. Gitu pakainya pupuk organik itu. Dan anakan padinya banyak. Gitu. Kalau memakai di lahan kering sangat juga bagus Pak. Sangat membantu. Apalagi kemarin dipakai penelitian di bekas tambang galian C itu tambang. Ya sangat bagus itu Pak. Sangat dibutuhkan itu. Ya dibutuhkan. Apalagi yang unsur haranya rendah, pH-nya rendah, karena produk kami udah standar dah Pak. Gitu. Lahan-lahan yang asem ya. Iya. Dan juga tadi teman-teman reklamasi tambang butuh pupuk kompos nih, hubungi. Siap. Harga negosiasi bisa gampang. Iya.
Harga bersahabat, Pak. Bersahabat. Ah, berarti kalau kelihatannya kan di pupuk kompos ini udah kuat kayaknya bawa apa ya. Ada inovasi baru apa lagi mungkin di pupuk komposnya atau mungkin di yang lainnya? Iya, kalau inovasi sih masih banyak, Pak. Namun belum saya sampaikan nanti. Rahasia. Iya, rahasia-rahasia. Biar Namun surprise. tunggu aja. Nanti yang tentunya dengan produk kami itu akan meningkatkan produksi, produktivitas tanaman gitu. Intinya menjaga lingkungan ya, Pak. Gitu. Nah tadi kalau dari Masnya kan ngurusin dari hulu ke hilir kelihatannya. Iya. Jadi kalau sebagai anak muda gitu kan, ini kan kembali terjun ke lapang akhirnya kan, petani milenial. Meneruskan penjeripayah bapaknya. Nah ini untuk marketnya sendiri, kira-kira kalau di luar sana, pupuk kompos itu banyak nggak peminatnya? Di Mungkin media di luar Bali lah ya. di luar Bali ada tadi yang ngechat saya dari Sulawesi dan Kalimantan, katanya ada untuk buat kelapa sawit, katanya muncul banyak. Oh iya, Itu ada sawit chatnya. sangat membutuhkan. Itu yang promosikan jual alat berat di tambang di Kalimantan. Ya, Itu mudah-mudahan produk kami bisa diterima di sana. itu ownernya langsung katanya chat saya. Ngechat. Ya. Mudah-mudahan bisa sampai go. Iyalah, karena di Bali ini kan ternak sapi Kalimantan. banyak gitu kan, melimpah gitu. Jadi kalau misalkan itu tidak dimanfaatkan, luar biasa limbahnya Pak ya. Jadi harus ada banyak bapak-bapak yang seperti ini untuk bisa manfaatkan itu jadi cuan. Nah, sebelum saya tutup nih Pak, kira-kira untuk teman-teman luar sana, mungkin anak muda atau petani mungkin di sini yang lagi nonton, ada tips and trick atau pesan nggak untuk mereka? Dari Bapak dulu. Kalau saya untuk kalangan muda, untuk kedepannya kalangan muda, jangan takut jadi petani, jangan takut dengan hal-hal kotor, misalnya kohe gitu. Namun itu yang membuat nilai tambah penghasilan kalau dikerjakan dengan ulet, dengan tekun, dan tahu prospeknya ke depan. Karena saya yakin semua orang akan butuh penghasilan dari pertanian gitu. Artinya butuh produk dari pertanian. Kalau pertaniannya tidak melakukan pengolahan dengan baik, dengan tidak melakukan pemupukan, pasti hasilnya akan kurang. Coba lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau jadi petani, jadilah yang petani yang sungguh-sungguh. Gitu. Luar biasa. Dari Masnya? Ya, saya selaku petani milenial Bali khususnya, untuk petani khususnya selalu menggunakan pupuk organik, kompos organik. Itu prospeknya untuk tanaman sangat bagus, untuk tanah sangat bagus. Itu sebagai saya, itu motivasi saya, itu adalah emas hitam. Pupuk itu adalah emas hitam gitu. Ya, harta karun lah ya. Emas hitam tuh. Ada lagi Pak? Ya, itu. Karena dengan memakai organik, kita juga akan menyelamatkan lingkungan dari kimia, residu gitu. Dengan organik tentunya kita akan menjadi sehat. Itu Pak. Oke. Luar biasa. Jadi itu teman-teman yang mau nanti belajar bisa hubungi, dan juga yang mau beli mungkin ya bisa hubungi ke CV Satya Loka. Jadi kalau ke Bali jangan ke pantai aja, sini main. Di mana tadi Pak? Di Satya Loka Pramasidi. Di Di Banjar Belatung, Desa Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kalau Bapak dari luar Bali mau menginap di sini, ada villa
Dan Namanya? apa namanya? Hidden Valley. Hidden Valley. Saya lupa namanya ini. Iya. Padahal sering gini. Nah, karena saya juga Ya, nginep di sini. kalau saya gini istilahkannya ini lembah tersembunyi. Iya, hidden gem, hidden gem. Ya. Keren tepatnya. Keren lihat Iya, IG-nya. ini kan tidak kalah dengan villa-villa yang lain. Atau setelah istirahat di villa, kunjungan ke gudang kami ke CP Satya Loka. Tadi Kami cuman akan 5 menit kurang lah ya. iya, kami akan kalau ada tanya-tanya kami siap menjawab sepengetahuan kami. Nah, tuh. Mumpung mereka masih gratis nih mau nanya nih. Gratis kan, Pak? Ya, gratis, siap. Oke. Itu teman-teman. Jadi sekian untuk episode kali ini. Terima kasih. Bye.